Jika seseorang dosanya terlampau banyak dan tidak ada sesuatu yang untuk bisa menghapus dosa-dosa tersebut, maka maka Allah akan memberikan ujian kepada dia bil husni, dengan kesedihan, liyukaffiroha anhu, supaya ujian bertubi-tubi dan kesedihan itu yang bisa menghapus seluruh dosanya. Positive thinking jadi apa, jangan-jangan dosa saya terlampau banyak ya, keluar dari pesantren pesta pora misalnya. Kan orang keluar pondok itu tempat sanggah. Keluar dari pondok, ini umumnya rata-rata nih angel bener ya, pengen bebas. Pondok pagi siang sore malam dipager aja. Kamu nggak pakai anting, nggak pakai tindik, nggak pakai warna merah. Sementara teman-teman kamu di luar sana berterbangan, sudah pada berzina, ya, sudah keren-kerenan punya motor dikasih orang tuanya. Kamu masih dalam keadaan fakir, masih nggak punya apa-apa. Abi udahan pondok umur 21, coba bayangin masa-masa remaja saya gitu kan. Masa-masa remaja di mana kita harusnya menikmati masa-masa indah di rumah dengan pacar, dengan cewek, bonceng cewek gitu. Ya, itu tidak kita lalui. Masa-masa itu justru dimanfaatin untuk masa-masa semangat belajar. Nih pondok. Itu tanggal tahu 21 kelewat. Terus ketuaan. Dulu man lihat anak-anak SMA terus dia lihat kesalahan bubar, anak-anak sekolah bubar, bisa ada laki-laki perempuan, bisa anu bola, bisa bebas aja. Enak juga ya gitu. Ini pondok dipager. Kerjaannya yang ngaji dan gak ada perubahan apa, pondok ngaji gitu gawe nih. Kapan mati ya gitu ibaratnya. Ngaji. Setuan kan ngaji. Gak punya uang, yang lain umur 19 sudah menghasilkan uang. Udah kerja, punya handphone, punya apa ya, naksa kan kita yang seumuran segitu kepengen. Mereka fokus dengan poya-poya, sementara anak pesantren yang sabar fokus dengan hafalan-hafalannya, fokus dengan kesungguhannya, ngumpulin ilmu sebanyak-banyak. Lah ketika kan hidup berbarengan, ketika ada masalah ya kita ada masalah. Krisis moneter ya semuanya ikut. Uang lagi kangelan seperti ini semuanya ikut. Nah, berbeda hasilnya antara orang pesantren dengan yang beda. Wajar kalau anak pesantren berontak gitu, ada keinginan mau udahan pesantrennya, nggak pengen lanjut aja, kegoda dengan dunia luar, kegoda dengan wifi, kegoda dengan handphone, kegoda dengan fasilitas pembodohan gitu. Bodoh orang nggak lama-lama, kamu nongkrong belum tahun, terus-terusan scroll telepon-teleponan, misalnya pacaran, ngedet. Lalu di pondok tidak tahu di sini, kamu keluar pondok, ya aduh nanti hasilnya. Meskipun turu-turu aja pondok kan. Nah umumnya kita tuh nggak tahan, sehingga kadang-kadang pulang. Nah pulang itu akhirnya tuh jadi kayak balas dendam. Jadi segala hasrat yang diinginkan pada saat pesantren itu nggak kelakon. Lalu dia balas ketika dia pulang ke rumah, orang nurut tua. Mau kemana? Cari-cari cewek. Yang perempuan cari-cari kenalan di handphone. Jadi seumum itu. Mau santri yang tadinya cadaran akhirnya buka cadar, bertahap. Dari buka cadar akhirnya buka kerudung. Dari buka kerudung akhirnya pakai daster aja, pahanya kelihatan. Itu mau udah nggak aneh. Jadi kalau ada orang yang tadinya cadaran, kemudian kok buka cadar, lalu buka kerudung, lalu buka baju misalnya, joget-joget, kelihatan dalemannya aja. Oh nggak usah aneh, teorinya begitu. Oh, terkurung lama rupanya dia. Terkurung lama, ilmu belum siap. Mental belum siap, mengerti Islam nggak terlalu dalam. Kan banyak orang cadar begitu banyak. Oh cadar dulunya santri. Peci nggak pernah lepas. Tetangga-tetangga menganggapnya alim. Anaknya di mana Pak? Montok ya Allah. Montok. Semua tetangga geleng-geleng luar biasa. Geleng-gelengnya itu luar biasa. Tapi pandangan masyarakat 6 tahun kemudian bisa berbeda dan banyak itu tuh. Pengen sih montok kan agak gitu. Pengen si sarungnya betul-betul. Ada anggapan begitu. Dulu si Mas peci disuruh copot, disogok 10 juta nggak mau dia. Dulu yang pegang mic di musola nggak mau direbut, ya ini nih orangnya. Sekit dia mengkaitan kayak bangkai, itu tuh umum berjalan. Pesantren nih wakal ya, sudah bilang tahu, belum tahu nonton mas. Tapi kadang tetangga kita nggak diluapkan begitu.
ngomong dalam hati, ngomong secara lisan nggak berani, tapi bisa ngomong dalam hati. Tapi kalau boleh diterjemahkan, hatinya tuh ngomong begitu, Mas. Hafal Quran, begitu apa alfiah apa, mondok 4 tahun. Masya Allah. Saking penjahat. Nah, Ali pernah punya cerita di sekitar warung maju, warung yang main mampet dulu. Abi ngobrolin orang tegal gubuk waktu itu. Kenal beli karokin kena mengenku santri, kiai, sekian dari maling gitu. Anak tahu bukan kata itu, ya anak mengenai kiai terus dari maling wake. Maksudnya kiai udah di kiai bener ya, beli maksudnya aku ngaji nih, tajuk, pakai mic, azan, qomat itu kan pekerjaannya kiai sebenarnya gitu. Santri lah santri. Setiap saya silaturahmi ke orang tuanya ngelihat anaknya pakai sarung, lihat anaknya pakai cadar, lihat anaknya pakai peci, itu anaknya. Sekarang anak itu sampah masyarakat. Kerjanya cari-cari wifi di musola, dan itu akan keluar dari mulut seseorang yang tidak terungkapkan oleh hati kadang-kadang. Anak pesantren kata-kata mondok metu karena dewek misalnya kan umum begitu-begituan, dan tidak punya bekal apa-apa. Habis beli apal sepotong-potong aja, nawu sorok udah dibuyarkan, ditanya i'rab ada 4 aja dan beli apal coba ya. Sembahyang aja enggak, puasa aja enggak. Harus a'udzubillahi begitu, kita harus berlindung dari Allah dari kejadian seperti ini zaman ini. Poya-poya hidupnya ya ke depannya, kalau poya-poya berantakan kan rezekinya udah diambil orang. Kalau kenapa kamu hidupnya berantakan di masa tua, ya rezekinya udah kamu ambil dulu. Rezeki kan segitu kan, udah buat poya-poya, sudah buat ngedet, sudah buat apa namanya di diskotik, udah buat berzina, udah buat beli hotel, udah buat beli wifi. Rezekimu di masa yang lalu ditarik oleh Allah sekarang, makanya masa lalu apa di masa yang akan datang ditarik oleh Allah dari masa lalu ke masa lalu, sehingga masa depan kamu rezekinya ya kan, rezeki itu tidak tambah dan tidak kurang. Rezeki itu nggak tambah nggak kurang. Allah takdirkan kamu seumur hidup punya uang cuma 2 miliar, sudah 2 miliar. Kamu seumur hidup punya uang 500 juta, udah 500 juta. Kamu seumur hidup cuma megang uang 10 juta, udah 10 juta. 10 juta udah kamu tarik duluan di masa muda. Kuotanya habis sudah. Gak megang apa-apa kan? Kan begitu logikanya. Kamu di pondok, merakasa, benak, pelang-pelong, rezeki kamu tuh lagi ditunda. Rezeki kamu lagi ditunda, dan Allah akan berikan di waktu yang butuhkan. Makanya anak mondok yang sabar, anak mondok yang tabah, ini umum terjadi. Lama-lama sugi, lama-lama duit-duit, dan itu nggak ya gimana mau contohin tuh. Ang Asep ya pesantren, Ang Bu ya pesantren, Ang Yat ya pesantren, Haji Asep Muzani yang pesantren. Kalau bicara duit kan deh, mobil punya mobil kan deh. Ya mobil bukan patokan, bukan salah kalau patokan, cuman mobil nggak ngutang nggak apa, enak gitu maksudnya. Sementara yang pada nggak mondok, yang dulu udah poya-poya, atau anak mondok yang keluar kemudian sudah ngabisin rezekinya sendiri, ya hilang semua. Nah, makanya salah satu yang penting ke depan kamu punya ketegaran. Ketegaran itu berasal dari kesabaran. Kesabaran itu ada ilmunya. Salah satunya adalah ngumpulin hadis. Dan salah satu hadis ini